Nanti kita akan rubah kalimat ini menjadi kalimat yang seperti ini. Jadi dia ada dalam satu sel dan bentuknya sudah rapi. Gimana caranya? Yuk kita ikutin. Oke, apa kabar teman-teman? Kali ini belajar Microsoft Excel akan membahas gimana caranya merapikan kalimat dalam Microsoft Excel. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu videonya, tombolnya ada di sebelah kiri bawah. Tekan tombol merah, terus kemudian jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi di sini saya sudah punya bahan ya, yaitu saya copy dari website seperti ini. Ketika kita copy dalam Excel, dia menjadi 2 sel. Nanti kita akan rubah kalimat ini menjadi kalimat yang seperti ini. Jadi dia ada dalam satu sel dan bentuknya sudah rapi. Gimana caranya? Yuk kita ikutin. Oke, yang pertama kita bisa lakukan adalah menggabungkan dua tag ini ya. Kita pakai rumus concatenate nantinya. Tapi sebelumnya kita lihat di sini ada spasi berlebihan ya di bagian pelukis melengkung. Kita bisa rapikan dulu dengan kita delete. Oke. Kemudian kita coba gabungkan dengan rumus concatenate ya. Kita gabungkan antara teks yang pertama, kemudian kita pilih teks yang kedua, kurung tutup. Kita belum lupa ya masukin rumusnya concatenate. Oke, enter. Sudah nyambung ya teman-teman, sudah nyambung. Kita klik wrap text. Ternyata susunannya masih seperti ini. Untuk merapikannya ada dua cara. Yang pertama kalian copy paste value kemudian kalian edit, atau kalau di sini kalian bisa edit dari sumbernya. Sini saya akan coba merapikan dari sumbernya ya. Di sini saya tinggal menekan Alt Enter untuk memindahkan ke laris setelahnya, atau kita fungsinya itu seperti enter cuma dalam lingkup sel cara kerjanya. Kemudian di sini juga saya tekan Alt Enter, kemudian di sini lagi Alt Enter lagi. Oke, di bagian pelukis melengkung saya tekan Alt Enter. Kita lihat masih ada satu lagi ya di bagian pelangi-pelangi. Kita tekan Alt Enter. Oke, kita dapatkan ya. Ini udah susunannya udah dapet, cuma di sini kita lihat masih ada spasi yang berlebihan. Untuk menghilangkannya kita bisa pakai rumus trim teman-teman. Di sini kita bisa pakai rumus trim. Ini digunakan untuk menghilangkan spasi yang berlebihan. Kita kurung tutup, kemudian enter. Kita wrap lagi ya. Nah di sini spasinya udah normal ya. Antara alangkah dan indahmu ini spasinya cuma satu. Kemudian antara tanda koma dan kuning ini spasinya juga sudah satu. Kemudian kita bandingkan lagi. Di sini kata-kata yang dipakai itu formatnya memakai sentence case, yaitu setiap huruf pertama dari awal kata itu adalah huruf besar ya teman-teman. Untuk mengubahnya menjadi seperti itu kita pakai rumus proper. Di sini sama dengan ketik lagi proper, kemudian enter. Reflex. Nah, ini udah sama ya teman-teman, sama ini ya. Coba kita bandingkan ya. Udah sama susunannya.
Kalau kalian ingin rubah menjadi huruf besar semua, kalian bisa pakai rumus upper ya teman-teman. Atau kalian ingin rubah menjadi huruf kecil semua, kalian bisa pakai rumus lower. Untuk tahu gimana caranya, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya ya. Terus di sini saya ingin nunjukin kalian fungsi lain dari rumus concatenate ya. Tadi kan kita udah gabungkan antara dua teks, ternyata bisa. Kemudian sekarang saya akan coba menggunakan rumus concatenate untuk menggabungkan antara teks dengan tanggal. Di sini saya coba ketik tanggal ya, saya pakai tanggal hari ini 2 Agustus 2020. Oke, coba kita gabungkan dengan rumus concatenate ya teman-teman. Kita pilih teks 1, kemudian kita pilih tanggal yang kita mau gabungkan, kurung tutup, enter. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Gimana untuk memperbaikinya? Di sini kita perlu satu rumus lagi, yaitu rumus teks. Gimana cara menggunakannya? Kita tambahkan di sini ya, ada rumus teks. Kemudian kita copy rumus yang ada di sini tadi. Kemudian kita ketik teks, kurung buka, kemudian kita cantumin format yang ingin kita mau ya. Di sini tanggalnya saya maunya tanggal lengkap ya, 2 Agustus 2020. Di sini ketik tanda petik, kemudian DD ini untuk mewakili tanggal. Kemudian karena saya ingin bulan yang lengkap, saya pilihnya M 4 kali, man ini ya. Kemudian berikutnya untuk tahun yang lengkap, saya gunakan year-nya 4 kali. Kemudian tanda petik lagi, enter lagi. Ini satu kurung lagi ya, yes. Oke, udah jadi teman-teman. Cuma posisinya dia masih nyambung. Saya ingin mindahkan tanggal ini menjadi satu baris di bawahnya, atau saya ingin menambahkan enter dalam suatu formula. Gimana caranya? Caranya kita tambahkan char 10 teman-teman ya, untuk menambahkan enter dalam satu sel. Jadi di sini, nah setelah D14 atau teks yang pertama, tekan titik koma, kemudian ketik char 10, kemudian ketik enter ya. Kita lihat, oh fungsi teksnya teman-teman ya, fungsi teksnya hilang dia tadi ya. Di sini, oh salah teman-teman ya. Char 10-nya bukan di sini tempatnya. Char 10-nya ada di sini harusnya. Oke. Nah, di sini harusnya ya. Harusnya ada di sini. Kemudian jangan lupa di sini ada titik koma juga. Tadi hilang. Kemudian kita cek dulu. Oke. Enter. Nah, udah pindah ke bawah ya teman-teman. Kemudian saya ingin nambahkan lagi, ya tinggal nambahkan lagi char 10 di sini. Dia udah pindah ke bawah. Nah, ada 2 enter di sini. Ini kalau kita mau tambahkan char 10 ya, kita rubah pindah ke bawah biar belajarnya enak. Oke. Yang ini tadi tanpa char 10 ya. Oke.
Jadi setelah kita tambahkan char 10, dia udah jadi seperti ini ya, jadi rapi formatnya. Kemudian berikutnya saya ingin coba apakah concatenate bisa digunakan untuk menggabungkan antara teks dengan angka. Dalam hal ini saya ingin merubah 2020 di sini menjadi format angka aja ya. Jadi saya ketikkan angka di sini, yaitu 2020. Oke. Kemudian berikutnya saya akan coba gabungkan antara teks dengan angka yang di sini. Kita pakai ya concatenate dengan angka ya. Di sini kita ketik rumusnya. Kemudian rumus yang di sini kita copy dulu. Karena tahunnya saya ingin rubah jadi angka, saya biarkan tetap seperti itu ya, jadi seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan titik koma, kemudian saya klik angka yang ingin saya gabungkan. Kita lihat hasilnya, ternyata bisa teman-teman. Cuma di sini masih nyambung ya. Untuk menambahkan spasi, kalian tinggal tambahkan di sini titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kalian ingin merubah format tanggalnya ya, ini kalau format tanggalnya panjang, kalian ingin memperpendek menjadi misalkan 02, 08, 20. Di sini kalian bisa ubah formatnya itu menjadi seperti ini ya. Rumus yang ini tadi kita copy ke bawah. Yang ini kita copy ke bawah. Kemudian formatnya kita rubah. Man ya, kalau ingin hanya menjadi 08, kalian cukup ini ya, ketiknya 2 kali M-nya ya. Kemudian untuk tahunnya kalian juga cukup 2 kali untuk ketiknya. Sehingga kita klik enter, kita lihat hasilnya. Nah, udah kan teman-teman? 02, 08, 20. Jadi seperti ini. Jadi kita review lagi apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita mengenal adanya fungsi enter dalam sel ya, yaitu kita menggunakan alt enter untuk memindahkan suatu kalimat menjadi satu baris di bawahnya dalam satu sel ya. Kemudian di concatenate kita juga belajar bahwa concatenate bisa digunakan untuk menggabungkan antara teks dengan teks. Itu yang kedua yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari adalah penggunaan rumus trim. Rumus trim digunakan untuk menghilangkan spasi yang berlebihan dalam satu sel. Tadi kita lihat bahwa di bagian antara koma dan kuning ini spasinya berlebihan. Kemudian di antara kata alangkah dan indahmu juga spasinya berlebihan. Tapi kita bisa hilangkan dengan menggunakan rumus trim. Kemudian berikutnya tadi kita belajar juga rumus proper. Rumus proper itu untuk mengubah format kata dalam sel itu menjadi sentence case. Jadi apa itu sentence case? Sentence case itu adalah huruf pertama dari setiap kata yang kita gunakan itu menjadi huruf kapital semua. Kalau kalian ingin berubah total menjadi huruf kapital, kalian bisa gunakan rumus upper, atau kalian ingin semuanya pakai huruf kecil, kalian bisa pakai rumus lower. Tutorialnya bisa kalian lihat di video saya yang sebelumnya ya. Kemudian di sini kita juga belajar apakah concatenate bisa digabungkan dengan tanggal. Tadi kita lihat hasilnya tidak bisa langsung ya, di situ kita masih perlu rumus tambahan. Gimana cara menggunakan rumus teks untuk menampilkan format yang
salah tadi menjadi format tanggal yang sesuai kita inginkan. Kemudian selain itu, kita juga belajar adanya pemakaian enter dalam suatu formula, yaitu dengan menggunakan char 10. Dan setelah menggunakan char 10, dia bisa pindah ke bawah sehingga formatnya jadi lebih rapi. Kemudian yang berikutnya kita juga belajar apakah concatenate bisa digabungkan dengan angka, dan ternyata bisa ya teman-teman. Kemudian kalau kita mau menambahkan spasi, caranya ya kita tinggal tambahkan petik spasi petik sehingga formatnya jadi lebih rapi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah mengubah format tanggal. Tadi yang bentuknya panjang menjadi pendek, kita tinggal mainkan aja di format rumus teksnya ya. Di sini kalau kita mau bulannya pendek, kita cukup ketikkan 2 kali kemudian tahunnya juga kita cukup ketikkan 2 kali sehingga munculnya jadi seperti ini. Oke teman-teman, demikian ya tutorial untuk memakai kalimat dalam Microsoft Excel. Banyak yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Jika kalian ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik subscribe dan kemudian like. Kemudian jangan lupa ya untuk aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Dadah.